Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan seri pertama bagian ketiga dari serial aplikasi SIM-Arti. Isi dari video ini masih meneruskan uraian tentang peta situs. Pada bagian sebelumnya, yaitu bagian kedua ya, telah dijelaskan tentang bagaimana cara membaca kurva S. Jadi kita langsung saja buka salah satu dari kurva S di sini. Kita akan membuka misalnya MAN 1 Kota Padang yang sudah 100%. Jadi pada serial sebelumnya, pada bagian kedua, kita sudah mengetahui cara membaca kurva S ini, misalnya bagaimana cara membaca progres mingguan. Jadi tinggal kursor kita arahkan ke titik biru ataupun titik merah. Kita sudah tahu titik biru atau garis biru ini adalah garis rencana, sedangkan yang merah ini adalah garis progres. Itu kita bahkan sudah mengetahui isi dari atau penjelasan mengenai tabel kurva S ini, di mana sudah dijelaskan bahwa ini adalah record atau catatan-catatan progres setiap minggu. Jadi jumlah minggu di sini itu adalah sesuai dengan jumlah minggu yang direncanakan sesuai dengan durasi kontrak. Jadi di sini durasi kontraknya adalah 106 hari atau kalau dibulatkan menjadi 15 minggu. Ini bisa juga pada kenyataannya sampai ke 16 minggu, karena 15 minggu ini menghitung 106 hari dibagi 7 gitu. Kadang-kadang ada sisa mungkin 2 atau 3 hari, itu bisa kita anggap sebagai satu minggu tersendiri, sehingga angkanya bisa 15, bisa juga 16. Nah, itu harus dipastikan di tabel ini itu angka 15 atau 16 itu adalah angka terakhir di mana progres dari konstruksi itu diselesaikan. Seperti tampak di sini, kita melihat bahwa ternyata pembangunan itu bisa diselesaikan di minggu ke-14. Jadi tidak sampai ke minggu 16, tetapi di minggu 14 sudah selesai. Ini datanya bisa di-download. Kita misalnya coba download dalam bentuk PDF, maka nanti akan tampil seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini, ini tampaknya tidak komplit ya. Mungkin alamatnya belum tertulis, tapi ini kalau misalnya komplit akan kelihatan di sini bahwa ini adalah data MAN 2 Kota Padang dengan alamat sesuai dengan alamat yang ada, lalu kemudian kode satelitnya tercantum juga di sini. Jadi di sini di hasil download ini kita bisa melihat progres atau perkembangan pembangunan fisik gedung praktek pembelajaran sampai 100%, dan bahkan di bawahnya kita juga bisa melihat data tentang penyedia jasanya. Di sini kita lihat cukup detail siapa kontraktornya, lalu kemudian siapa perencana teknisnya, kemudian pengawas teknisnya siapa. Ini perusahaan, ketiga perusahaan itu bisa kita lihat detailnya, kapan kontrak, kapan akhir kontrak, lalu bahkan nominal kontraknya berapa dan durasi waktu yang diperlukan berapa. Ini ada semua. Jadi ini bisa kita peroleh melalui tadi itu, kita download
kita download tabel kurva S ini. Kita kembali ke halaman pertama ya, untuk kembali ke halaman pertama sebagaimana sudah dijelaskan pada seri sebelumnya. Itu kita tinggal klik pojok kiri atas ini yang ada tulisan SIM-AT, lalu kita sudah kembali ke halaman pertama. Sedangkan kalau kita sudah login lalu ingin kembali ke halaman dashboard, maka tadi halaman beranda kita klik, lalu kita diarahkan ke dashboard ya. Ini dashboard Man 1 Kota Makassar. Oke, kita kembali ke halaman utama atau halaman beranda. Kita sekarang akan membahas tentang persentase progres realisasi per komponen. Jadi tadi di atas disebutkan bahwa dalam proses pembangunan fisik gedung negara itu ada paling tidak ada 5 komponen ini yang harus dilakukan, yang harus dipisah-pisah distribusinya. Lalu kemudian di sini kita akan melihat seberapa jauh capaian progres realisasi per komponen, realisasi anggaran ini ya maksudnya ya. Jadi ini dihitung dalam bentuk persen dan dihitung dari nilai kontrak, bukan dari pagu anggaran. Jadi itu menghasilkan angka-angka seperti ini. Secara nasional itu untuk perencanaan teknis itu realisasi per komponennya kalau dihitung dari kontrak, nilai kontrak itu sudah 97,73% ya dari anggaran yang terkontrak. Lalu kemudian pengawasan teknis juga demikian, bisa kita lihat di sini prosentasenya sudah 64,58%. Pelaksanaan konstruksi 73,72%. Ini realisasi anggaran ya, realisasi anggaran bukan progres fisik. Kalau yang di atas ini adalah progres fisik, sedangkan di sini adalah progres dari realisasi anggaran dan dihitung dari nilai kontrak, bukan dari pagu. Kalau dari pagu ini bisa nilainya bisa lebih kecil. Ini dihitung dari nilai kontrak. Lalu kemudian di sini juga ada pengadaan peralatan, realisasinya sudah melebihi dari 100%. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini karena ada sebagian atau beberapa operator yang sudah menginput realisasi tetapi tidak menginput data kontrak atau nilai kontrak, sehingga di sini kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini, jadi lebih dari 100%, padahal seharusnya realisasi kalau maksimal itu hanya 100%. Ini terjadi karena itu tadi ada sebagian dari operator itu yang sudah memasukkan realisasi tapi belum memasukkan data kontrak. Nah ini di aplikasi SBSN tahun 2021 insya Allah tidak akan terulang lagi kesalahan seperti ini, karena di aplikasi yang sekarang ini itu jika operator belum memasukkan data kontrak itu tidak akan bisa memasukkan realisasi. Nanti akan kita lihat seperti apa bentuk input dari realisasi anggaran itu, di mana operator tidak bisa menginput realisasi anggaran sebelum dia menginput data kontrak, sehingga ini terhindarkan. Angka-angka seperti ini nanti di aplikasi ini di SBSN 2021 akan terhindarkan. Di sini berikutnya adalah pengelolaan kegiatan, ini sudah mencapai 65,45%. Kalau ini dari pagu anggaran. Kalau pengelolaan kegiatan ini dari pagu anggaran karena pengelolaan kegiatan ini tidak dikontrakkan.
Lalu kemudian anggaran optimalisasi ini juga sama, sudah mencapai 119% sekian. Ini juga lagi-lagi karena ada beberapa operator atau lembaga atau satker yang sudah menginput realisasi anggaran optimalisasi tetapi belum menginput data kontrak, sehingga menjadi seperti ini, angkanya lebih dari 100%. Ini nanti diharapkan semua operator, semua lembaga, semua satker itu mengupdate lagi data kontrak ya untuk masing-masing anggaran yang di sini tampak realisasinya itu lebih dari 100%. Jadi, terutama ini memang pengadaan peralatan dan anggaran optimalisasi ini kita lihat bersama realisasinya lebih dari 100%, sehingga ini perlu ditinjau ulang untuk input data kontraknya. Jadi jangan sampai ada komponen yang sudah diinput realisasinya sementara data kontraknya belum diinput. Oke, lalu ini juga sama, jadi masing-masing angka bisa dikonfirmasi detailnya, bisa kita lihat detailnya. Misalnya tadi itu adalah perencanaan teknis itu di sini kita melihat ya, jadi ini bisa digeser nih ya. Jadi cukup lebar ini tabelnya. Jadi kita bisa melihat di masing-masing lembaga paku anggarannya berapa untuk perencanaan teknis ini, kemudian nilai kontraknya berapa, lalu kemudian realisasinya berapa. Jadi ada kolom paku anggaran, ada kolom nilai kontrak. Karena nilai kontrak tidak selalu harus sama dengan paku anggaran, bahkan sebetulnya memang lazimnya itu tidak sama. Jadi kalau dianggarkan 100 juta misalnya, nanti bisa jadi penawaran kontrak itu kurang dari 100 juta. Seperti terlihat di sini nih, ini adalah penawaran untuk perencanaan teknis dari MAN 1 Aceh Tenggara. Itu ada 99 juta sekian. Nah, di sini ini persen dari realisasinya itu sudah 100%. Sehingga kita lihat di sini persen dari ini adalah persen realisasi dari dihitung dari kontrak sudah 100%. Ada beberapa lembaga yang sudah 100% untuk anggaran perjalanan teknisnya, jadi realisasinya sudah 100%. Ini misalnya masih bisa kita lihat juga detailnya. 100% itu pembayarannya seperti apa, termin-terminnya. Ternyata di sini bisa kita lihat untuk pembayaran perjalanan teknis dari MAN 1 Aceh Tenggara ini, ya, MAN 1 Aceh Tenggara ini dibayarkan 2 kali. Jadi ada termin pertama dan 85%, lalu kemudian yang kedua ada 15%, sehingga ini 100%-nya seperti ini. Jadi di sini lagi-lagi juga data tentang penyedia jasanya bisa kita lihat di sini. Kalau di download ini juga akan ketahuan, akan bisa kita ketahui secara detail tentang pencairan itu, lalu kemudian juga tentang nama penyedia jasanya. Kita kembali ke halaman utama. Di bagian akhir dari halaman pertama ini kita bisa melihat ada realisasi dihitung berdasarkan triwulan. Namun ini nanti akan kita jelaskan pada seri berikutnya, yaitu seri keempat. Untuk seri ketiga ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.